Oke, selamat siang guys. Gimana kabar kalian? Siang, Yeah, sir. sir. Alhamdulillah kabar It's good, saya. sir. It's good. Yes. Oke, so kemarin kan kita sudah belajar ini ya tentang apa yang terakhir, ada yang masih ingat gak? Saya yang lupa. Descriptive text bukan, sir? Iya, descriptive text. Bukan descriptive text, bukan. Apa? Descriptive text atau narrative text ya? Ya pokoknya itulah. Saya sendiri juga lupa. Deskriptif. Masa sih descriptive? Deskriptif yang di sini kan? Yang kemarin itu loh, yang terakhir kita pelajarin descriptive ya, bener ya? Deskriptif. Oh iya. Maaf saya lupa. Banyak urusan ya begitu lah jadinya. Sekarang kita mau belajar tentang application letter. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum nih? Kayak application letter tuh apa sih? Ada yang udah pernah dengar belum? Saya Apa tuh ya? surat yang diserahkan barang CV untuk melamar pekerjaan. Ya, betul. Ada lagi? Jawaban lain? Itu. Oke, gimana Steve? Surat untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Misalnya kayak di dalam perusahaan diperlukan ini, kita untuk mengisi posisi itu kita menyampaikan job application. Oke. Kalau menurut kakak gimana? Kurang lebih sama sih, sir. Untuk mendapatkan posisi atau kita ingin masuk ke company yang diinginkan. Oke, wah kalian nih meskipun kelas 12 tapi kalian sudah tahu ya hal seperti itu ya. Jadi sama teman-teman saya dulu. Belajar Iya, buku, sir. Nah itu benar sekali itu, harus sering-sering baca buku gitu ya, biar wawasan kita terbuka luas gitu kan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya pengen ngajakin kalian untuk nonton video dulu. Oke? Oke, tadi kita sudah nonton videonya ya, yang di YouTube tadi ya. Jadi kalian punya kesimpulan apa dari video itu? Apa aja? Saya pengen tahu nih, mulai dari Yaya dulu. Apa sih kayak struktur penulisan penulisan si suratnya itu, surat penulisan kan ada, pasti kan ada strukturnya ya, jadi kita jadi mengetahui strukturnya, terus kayak susunannya juga gitu, susunan yang baik dan benar dalam menulis application itu seperti apa. Oke. Coba Steve, jelaskan tadi kan Yaya udah bilang katanya kan ada strukturnya gitu kan. Kalau menurut Steve tadi strukturnya apa nih? Strukturnya seperti bagian-bagiannya itu ya. Iya. Itu ada yang name address dari yang kita, maksudnya dari diri sendiri, yang kita addressnya apa, terus tanggal, date, terus untuk ke siapa addressnya, tujuannya, kemudian yang ini kayak apa sih, salutation, opening, BC, closing, dan sebelum apa yang tanda tangan ada signature. signature. Oke, yang thank you ya Steve sama Yaya ya, itu udah benar gitu kan. Tapi Yes, sir. supaya lebih paham lagi kalian gitu ya, jadi saya akan jelaskan sedikit lagi gitu ya. Jadi application letter is merely another name for a cover letter. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini harus sedia cover letter, itu berarti application letter juga, karena itu hanya nama lain dari application letter atau surat lamaran kerja gitu kan. The official business letter often include with a job application or resume sent to prospective employer. Dan ini memang tadi yang benar seperti yang dibilang sama Yaya tadi. Jadi biasanya selalu dibarengin sama CV atau enggak resume gitu ya. CV sama resume agak beda ya. Kalau resume kan versi singkat dari CV kita gitu kan, dan bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau CV itu kan lebih kayak keseluruhan daftar, istilahnya daftar riwayat hidup kita gitu kan. Kita udah ngapain aja selama hidup kita gitu. Jadi CV itu lebih kaku dia tuh, dan nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau resume itu bisa dirubah-rubah gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. The more you know. Yes, sir. Oke. So ya, kita langsung ke strukturnya ya tadi ya. Jadi application letter itu strukturnya yang paling utama itu ada 4. Ada salutation, introduction, main message, sama closing. Kenapa saya nggak sebutin bagian tadi yang ada date, time, address gitu kan, karena itu sudah bagian standar dari sebuah surat. Gitu. Jadi sebuah surat itu sudah template gitu istilahnya, kita kan udah wajib ada gitu kan. Mau kalian pakai surat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk email, itu pasti ada. Gitu. Nggak boleh terlewatkan gitu kan, karena kalau terlewatkan ya bisa HRD menyangka kalian tuh kayak ini anak serius nggak sih gitu kan. Tuh. Oke ya, so easy salutation itu ya seperti biasa kita berikan proper salute to
our employer gitu kan, kayak selamat pagi atau selamat siang gitu, atau bisa juga salam sejahtera gitu, itu bisa juga gitu, tergantung kalian mau pakainya gimana gitu kan, dan harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian di bagian kedua tadi Steve bilang ada bagian opening paragraph atau yang biasa juga dibilang introduction. Kenapa bagian introduction itu penting? Karena itulah first impression kita tuh di situ. Gitu. Untuk para HRD ini first impression kita ada di situ. Jadi kita harus bikin introduction yang kuat gitu kan. Kasih tahu kita itu siapa dan kita tuh kepentingannya untuk apa. Meskipun kita sudah meskipun HRD pun sudah tahu kalau misalnya kita sertakan cover letter ini sudah berartinya kita sudah memang serius ingin melamar pekerjaan di situ. Nah, main message ya. Kalau di main message itu kalian itu istilahnya adalah menjual diri kalian, tapi bukan dalam arti yang konotasi negatif ya. Jadi kalian harus kasih tahu skill yang kalian punya itu apa, yang kalian bisa offer ke perusahaan itu apa. Gitu. Dan yang terakhir itu ada closing dengan cara yang elegan gitu kan, kayak jadi jangan pernah closing dengan kata-kata besar harapan saya untuk diterima di perusahaan bapak atau ibu, karena itu kesannya mengemis. Jadi tidak apa tuh namanya, tidak elegan gitu kan. Kalau saya tuh biasanya pakai saya sangat istilahnya kayak I'm looking forward for your further contact. Jadi kita kayak istilahnya kayak ini saya nanti ini deh istilahnya apa ya, kayak gimana caranya kita nanti bisa ketemu atau kapan gitu ada kesempatan untuk ngobrol lebih lanjut. Gitu, ngobrol lebih lanjut itu maksudnya apa, interview gitu kan gitu. Oke. Nah sekarang ini saya ada examples punya saya, ini kebetulan surat lamaran saya sendiri, saya ini dulu ya, saya slideshow dulu ya. Nah, oh, nah, jadi ini yang seperti yang kita lihat tadi ya, dari atas tuh ada istilahnya pengirimnya siapa, pengirimnya kan dari saya, cuma karena ini format email, jadi saya pakai format email gitu kan, kasih alamat email kita di situ. Terus kemudian untuk siapa? Tuh, biasanya kalau email perusahaan kan ada yang menyantumkan email perusahaan atau email HRD gitu kan. Kalau misalkan dicantumkan email perusahaan, ya cantumkan saja email perusahaan. Kalau misalkan ya dicantumkan email HRD-nya, HRD-nya saja gitu kan. Tidak perlu istilahnya sampai copy carbon atau kemana-kemana gitu ke yang lain-lain, nggak perlu gitu. Karena kan hubungan kita sama HRD. Kemudian D-nya juga jangan lupa gitu kan. Tapi kalau biasanya kalau untuk format email, date from to-nya ini udah sama-sama. Date from to-nya ini udah langsung gitu. Cuma kalau misalkan kalian tulis manual itu ya kalian harus tanda sendiri gitu kan. Terus sama jangan lupa subjeknya, baik di email maupun ini sebenarnya lebih berguna ke email gitu ya. Tapi kalau kalian mengambil di surat lamaran yang biasa atau yang dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk ketik itu juga sebenarnya nggak masalah gitu kan. Nah itu kasih tahu misalkan kayak ini saya ini applying as intern on Subaru Indonesia gitu kan. Under VRM SKS. Isinya di situ saya tambahin juga, isinya tuh ada CV sama application letter saya gitu kan. Karena ketika saya mengirim ini untuk istilahnya lamar magang waktu itu, saya ambil application letter ini saya sertakan CV di bawahnya gitu kan. Jadi penting buat kita tuh pas ditulis di subjek ini tuh ngasih tahu isinya nih ada apa aja sih email kita gitu. Nah, salutations. Ada yang bisa identify salutation saya yang mana? Good day. Iya benar. Kenapa? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya pakainya good day atau kenapa nggak pakai yang lain gitu kan? Karena yang namanya HR, kan saya pertama kali yang saya kenal itu saya ingin ke HRD, gitu kan? Waktunya HRD itu kan juga manusia, dia butuh waktu yang cepat untuk membaca ini semua. Jadi nggak perlu bertele-tele, karena jadi itu akan facilitation saya menggunakan bukti. Sebenarnya itu udah cukup proper, gitu ya. Terus yang kedua tadi ada apa yang namanya? Introduction. Nah, oke. Di bagian 2 nih saya ada di introduction. Halo, my name is Andrea Maulasa Subiarto, 21 years old, currently I'm studying at English Department of MNC University. I'm interested in joining internship program at Subaru Indonesia. I got the advertisement from Intan Ramadana Instagram story and would like to try the field opportunity for the available vacancy. Jadi kalian di introduction ini kalian kasih tahu siapa diri kalian,
kemudian kalian juga ini kasih tahu info ini, kalian dapat info lowongan ini dari siapa? Kenapa Steve kita harus kasih info lowongan, istilahnya info ke HRD kalau kita dapat dari siapa Steve? Mungkin HRD-nya ingin tahu kalian, saya dapat infonya dari mana nih kalau kami menyediakan lowongan seperti itu. Nah, oke. Benar. Untuk mengurangi berita hoax nggak sih, kayak takutnya ada orang-orang jahil gitu. Nah, betul sekali. Kalau kakak, menurut kakak? Iya, jadi untuk kayak kan banyak kan sekarang lowongan kerja yang palsu. Jadi ya HRD-nya tuh kayak padahal dia nggak buka lowongan tapi ada orang bilang kayak ya pokoknya intinya itulah untuk mengurangi. Nah, itulah kenapa di bagian introduction ini kita juga penting sekali untuk ngasih tahu si HRD bahwa kita dapat infonya dari siapa. Kalau saya waktu itu dapat dari salah satu influencer Instagram, jadi makanya saya bilang dapat dari story Instagramnya si ini, gitu kan. Harus dikasih yang informasi yang mendetail, tapi juga tidak bertele-tele. Gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang ketiga setelah bagian introduction adalah bagian isi body message, gitu kan. Nah, ini kalau saya body message saya itu isinya pengalaman saya dulu. Gitu. Kenapa saya berikan pengalaman saya? Karena gini, ketika HRD itu membuka, istilahnya sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, pasti kan mereka pengen tahu ini orang backgroundnya seperti apa, gitu kan. Makanya bagian-bagian seperti ini ditaruhnya diisi, gitu kan. Kita kasih tahu di pengalaman kita udah ada apa aja nih, gitu kan. Kalau saya tuh waktu itu sudah ada pengalaman freelance di Hari Dekes itu ya, pokoknya semua pengalaman kalian sebutin, tapi formatnya seperti ini ya. Yang paling baru itu di bagian yang paling atas. Pengalaman kalian yang terbaru itu di bagian paling atas, pengalaman kalian yang paling lama itu ditaruh di paling bawah. Gitu. Kayak istilahnya kalau kalian pernah tahu di news anchor itu kayak segitiga terbalik. Yang penting-penting dulu, gitu kan, atau yang paling aktual dulu, terus habis itu baru ke bagian yang kemarin-kemarin, gitu, atau yang istilahnya nggak terlalu relate lah. Cuma kalau di sini kan memang harus relate semua, gitu kan. Itu. Nah, selain kalian isi yang istilahnya pengalaman kalian juga harus kasih tahu kalian punya kelebihan apa, gitu ya. Dan kalau seandainya tapi kalian gak ada kewajiban untuk ngasih tahu yang namanya kekurangan kalian di sini, karena ini sangat dihindari. Yang namanya ngasih tahu kekurangan di dalam surat lamaran itu sangat dihindari. Dan sayangnya kadang-kadang ada orang yang memberitahukan kelemahannya di surat lamaran, itulah yang akan mengakibatkan mereka tuh jadi nggak langsung lanjut ke tahap interview. Karena si interviewer ini atau si HRD ini kayak, oh ya kalau bahannya ini, wah ini masih nggak bisa ini, gitu ya. Terus kemudian closing kan tadi seperti yang saya bilang ya, gimana kakak? Closing. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat punya saya lagi ya. Ini saya nggak mengconsider punya saya ini bagus atau gimana, cuma ya sudah bisa dibilang proper lah. I believe that my skills in understanding customer, public speaking, and doing some administrative work and handling cars will make me a positive addition to your team. I sincerely send you my resume with the attachment of my resume. Kalau misalkan kalian ngirim CV juga, namanya CV kan pasti ada barengannya, ya kan? Itu kalian harus sertain juga di sini, maksudnya masukin juga informasinya. Apa aja yang ada di dalam attachmentnya itu. Kalau saya itu ada scan dari KTP saya atau ID card, sama sertifikasi yang saya punya, itu. Dan yang terakhir, I hope that my experience can fill the qualifications for the available positions. Kayak ini tuh sebuah kata yang simple, tapi menurut HRD itu bisa menak banget gitu, kayak oke, ini orang serius, gitu kan. Dan yang terakhir, I am looking forward to continuing the application process and talking about my requirements in detail. Nah, ini yang saya maksud tadi, jangan pernah pakai yang istilahnya besar harapan saya untuk diterima di perusahaan bapak dan ibu. Sayangnya hal ini tuh masih sering miss di beberapa pendidikan gitu kan. Maksudnya kalian boleh tanya di sekolah-sekolah lain, pasti mereka juga diajarin yang seperti itu. Cuma kalau di kelas saya tidak boleh seperti itu. Thank you for your time, attention, and consideration. Sincerely, Akhirnya Muhammad Askar Sugiarto. Yang terakhir harus ada sincerely dan nama kalian di situ. Namanya harus nama full ya, nama lengkap ya. Itu. So far gimana? Ada pertanyaan? No. I think it's clear, sir. Oke.
So, sekarang kita tadi kan kita udah lihat ya contoh surat lamaran saya ya. Terus kita langsung lanjut ke language feature of application letter, gitu ya. Oke, ini tuh fitur yang ada, fitur kebahasaan yang ada tuh di application letter itu apa aja sih? Using the verbs that indicates action and feelings. Itu kan tadi kayak contohnya, I hope. Itu untuk mengindikasikan feelings. Ya, I hope. I used to work at, kayak gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita pernah kerja di sini. Misalkan kayak gitu kan. Terus juga harus menggunakan bahasa yang sopan kayak tadi gitu kan. Istilahnya meskipun kita itu posisinya kita belum kenal siapa itu HRD-nya atau bagaimana itu, kita harus tetap sopan. Jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan kayak bisa, jangan pernah sekali-sekali nulis di lamaran pekerjaan itu kayak contohnya kelebihan saya gitu kan, I don't give a shit about people gitu kan, jangan tulis seperti itu, tidak boleh. Itu akan menimbulkan kesan tuh kayak kalian, wah sombong sekali nih orang ini gitu kan. Gitu. Terus Anda kemudian use future tense for suggesting. Ini juga yang masih suka kadang-kadang di tempat-tempat lain itu banyak yang miss gitu kan, kayak tadi contohnya gitu kan, instead of dia pakai I'm looking forward gitu kan, ya istilahnya saya menunggu kabar lebih lanjut dari istilahnya gitu, saya mengharapkan kabar lebih lanjut gitu kan, mereka malah pakai besar harapan saya kayak gitu, itu kan ini ya nggak oke gitu kan. Jadi ya language feature-nya paling utama tuh ini gitu. Sekarang kita akan masuk ke quiz. Saya pengen tahu nih, seberapa jauh pemahaman kalian tentang application letter gitu kan. Oke, sekarang silahkan dibaca dulu ya application letternya ya. Saya berikan, gini aja. Oke, jadi gini. Yaya baca yang dari 78 sampai kadang. Steve baca yang dari Miss Mardiana sampai computer system, and then kakak baca yang di specialization sampai selesai. Please start. Sir, pakai bahasa apa bahasa Inggris? Ini pakai sesuaikan sama konteks ya, sama ini sama konteks ya. 78 Sudirman, Padang, April 2nd, 2020. To Miss Lala Mardiana, Directory of Administrations, PT Kofindo. PT Kofindo. Yep. 27 Jalan Edelweiss, Padang. Okay. Next part. Okay, dear Miss Mardiana, your advertisement in March 30 issue of the Sigalang was attractive because I believe I have the proven skills you are required for an administrative assistant. I'm Nagita and I'm 22 years old. I recently completed a 3-course Apple computer system. Okay, next. These specialization skills have proven valuable in my work for the past 8 months as an assistant to the chief accountant at Galaxy Building. Since proven skills are best explained in person, I would appreciate an interview with you. Please phone me in the afternoon between 5 p.m. at 021. Okay, you can skip that. To let me know the day and the time most convenient for you. Sincerely, Nagita. Oke, seperti yang tadi saya bilang gitu kan, using action verb. Coba saya pengen tahu dari Yaya dulu. Menurut Yaya dari isi suratnya ya, kita ngomongin isi suratnya aja langsung gitu ya. Yang action verb yang mana aja? Action verb? Yang Action verb itu yang menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu. Saya boleh. Okay, please do. Recently completed. Recently completed. Yeah, That's correct. Gimana kakak? Kasih lagi. I'm
an assistant bukan sih, yang an assistant to the chief. Oke. Maksud kamu yang work for the past ini ya? Iya. Work for the past 8 months as an assistant to the chief accountant and balance building. Betul. Itu betul. Karena di sini kan ada my work, gitu kan. Nah, kamu masih bingung ya tadi ya? Action verb itu kayak gimana gitu? Ya, tapi tadi pas si Steve udah ngasih contoh, I get the point. Ya gitu. Jadi action verb itu untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang kita lakukan, gitu kan, baik itu di masa sekarang ataupun di masa lampau, gitu kan. Contohnya tadi, I prove valuable in my work, gitu kan. Itu menunjukkan kalau my work itu kan pekerjaan saya dulu, gitu kan. Terus kemudian yang mana tadi completed a 3 course, completed berarti kan sudah selesai, gitu kan. Action verb itu yang seperti itu, contohnya, gitu kan. Baik dalam bentuk verb 1 ataupun verb 2 atau verb 3, kalau itu udah menunjukkan sebuah kegiatan yang dilakukan, itu dia masukkan action verb. Gitu. Terus kemudian tadi saya juga bilang menggunakan menggunakan future tense ya untuk suggesting gitu ya. Coba kalian bisa temuin nggak di sini? Suggesting. Oke, seperti ini tidak ada yang menggunakan future tense di sini. No future. Mungkin juga I would appreciate an interview with you. Oke, dia lebih ingin menggunakan bentuk present ya kalau dia gitu ya. It's okay. Itu tandanya kalau kalian bisa identify hal-hal seperti itu, kayak misalkan yang saya tanya tadi itu nggak ada, itu berarti kalian udah aware sama apa yang ada di surat ini. Gitu. That's okay. Great job. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Why did Nagita write the letter? Siapa yang mau jawab? Oke, ayo silakan. A, to apply for a job. Yeah, obviously ya, karena kan namanya juga application letter, it must be to apply for a job. Next, what the position is needed? I think, but I'm not sure. I think administrative assistant. Okay, we lock onto that. Gimana sih? Chief accountant ya. Oke, Steve Chief Accountant. Tadi kamu apa? Administrative assistant ya. Oke, kita kunci dulu di situ gitu ya. Sekarang kita lihat ke soal ini ya, ke application letter ya. You are requiring for an administrative assistant. So Ya, berarti sudah jelas sekali di situ bahwa dia ingin mengisi posisi untuk administrative assistant. Oke, that's a bullseye. Keren. Tapi it's okay, Steve. It's okay. Namanya belajar kan kita kan juga kadang-kadang ngalamin salah gitu. Kamu jangan berkecil hati kan. Bisa. Masih ada dulu pertanyaan lagi kok. Oke. Berikutnya, what does the applicant hope after signing the letter? Oke, silakan. She will be interviewed. What does the application hope after signing the letter? What does the applicant hope? Ya, she will be interviewed. Berharap untuk di-interview. Ya, maksudnya untuk ada konteks selanjutnya. Yakin? Yakin lah. Sih, gimana? Karena kan gak mungkin she will start training or suddenly she will be a manager. Karena belum tentu surat lamaran dia itu di ACC sama HRD-nya. Oh, kalian pintar-pintar ya. Jadi ini tidak sih kalau lagi di salary langsung dapat duit. Iya, Kecuali ngajuin project mungkin bisa dapat duit. Iya. It's okay. Tapi kalian keren. Boleh. Ya, betul sekali, jawabannya adalah she will be interviewed. Harapannya seperti itu, untuk di interview lebih lanjut. Karena kalau nggak melewati tahap interview, itu berarti tandanya dipakai orang dalam. Iya, sama. Oke. How does Nagita know about the job vacancy? Gimana? What about you, Steve? I think I need to read again. Oke, it's okay. Yeah. Berarti kita Back to the back to ini dulu ya, back to application letter dulu ya. Advertisement, so maybe from internet. Advertisement in March. Cuman advertisement in March doang. Issue of the Singgala. Jadi paling di
Internet. Televisi juga bisa. Nah, trik itu nggak jelas kan soalnya kan advertisement kan bisa bentuk iklan di internet, bisa bentuk iklan di televisi atau di radio. Ya. Jawabannya F, sir. Jawaban A. Emang saya yang salah dulu soalnya ini. Maksudnya saya yang salah dulu soalnya, saya nggak nyediain itu apa tuh, saya semalam ngantuk kayaknya. Tapi it's okay, tapi benar. Karena kan namanya advertisement itu kan bisa ada di TV gitu kan. Internet, radio, cuma sekarang radio jarang sih ada follower. Orang tuh bisa itu. Kamu hidup di tahun berapa? Masih Iya, tapi kan masih banyak. benar. Masih banyak yang baca koran, Sir. Yang pasti bukan dari management, soalnya kan dia nggak ada tahu dari dari orang lain, dari perantara dia nggak tahu. Betul. Oke, sepertinya kalian semua sudah paham ya, maksudnya harus bikin aplikasi letter itu kayak gimana, dan kalian juga udah paham juga istilahnya harus ngapain aja untuk bikin aplikasi letter itu. Jadi berikutnya adalah assignment untuk kalian, gitu kan. Nanti ini saya kasih waktu sekitar 1 jam untuk ngerjain. Jadi nanti hasilnya kalian kumpulin ke saya ya, bentuk aplikasi letter versi kalian sendiri, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kalian nggak perlu merasa malu atau gimana atau nggak yakin. Pokoknya kumpulin aja dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi apakah layout yang kalian gunakan sudah benar atau belum, atau isinya sudah benar atau belum. Oke? Okay, I think that's enough for today. Thank you so much everyone, and stay cool and stay safe. Thank you, sir.